Halo guys, Welcome to the Pak Cik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis. Dan terus mendukung channel ini. Anda ingin mendapatkan suara yang sangat adem untuk vlogging, vlog, ASMR dan pelbagai lagi, Anda boleh mendapatkan Boya BY-XM6 S2 Ultra Compact 2.4 GHz Dual Channel. Dapatkannya di description down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Warley. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Amin, Alhamdulillah ya. amin. Kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Nah, untuk kali ini Pakcik kita bakal melihat idol kita nih kedua-duanya, yaitu Cak Lontong dan juga Bapak Presiden Jokowi. Pak Jokowi guys. Ya, Wow. karena kita itu kan selalu kan bikin kontennya Bapak Jokowi itu berasingan dengan Cak Lontong. Wah, nggak nyangka kita sebenarnya ada juga yang dikirimkan daripada teman-teman kita yang mana mereka ini sebenarnya gabung berdua ya di dalam salah satu bual bicara lah ya kayak gitu. Yang mana bilang mereka ngakak juga. Bikin ngakak ya. Lagi satu Ya, kan yang kita tahu kedua-dua mereka ini merupakan jenis yang intelektual begitu. Yes, Jadi cerdas. bagaimana kalau dua orang ini bergabung? Iya, dan juga kita Cak Lontong itu biasanya dia akan bilang apa? Mikir bilangnya dulu. kan. Nah, tapi mereka bilang juga di sini Pak Jokowi itu bisa bercanda juga. Wah, guys, itu pertama kali kita dengar Pak Jokowi itu bercanda, maksudnya ngelawak juga. Wah, tapi nggak tahu gimana ya sebenarnya. Nah, Betul. tapi guys, sebelum itu kalian harus masuk ke channelnya Afri Sorong ya. Free Karena Sorong. yes, karena udah menyajikan kita satu video yang sangat bermanfaat, sesuatu video yang sangat bagus untuk kita reaksi, dan juga kepada teman-teman kita yang udah komen di ruangan komentar yang memberikan kata-kata positif juga. Alhamdulillah kalian semua luar biasa. Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung ya guys. Alhamdulillah kita bakal reaksi yang luar biasa buat kalian. Harus tonton video ini sehingga habis biar nggak salah anggap. Dan juga nggak perlu basa-basi ya Pakcik ya. Kita akan mulakan dalam 3, 2, 1 and go. Nah, Pak, tadi saya ingat Bapak menyebut makanan yang dipilih saat PDKT dengan Ibu itu bakso. Bakso ya, bakso. Padahal kan banyak makanan, Pak. Kenapa jatuh pilihan pada bakso itu? Bakso juga. Ya, tentu saja sangat bahagia kita, sangat senang kita. Nah, berikutnya Pak, ini mohon maaf. Di luar sana itu saya sering mendengar, infrastruktur itu tidak bisa dimakan. Mohon izin sebentar, Pak. Mikir. Ya kan mikir. Mikir guys. Mikir. Jangan lupa subscribe. Free Sorong. Gadis. Bisa? Inilah wawancara eksklusif saya bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Mantap. Bagaimana Bapak? Saya terlalu serius nggak Pak ini Pak tadi Pak? Terlalu serius. Pantes nggak maksudnya? Serius tadi, terlalu serius tadi. Padahal saya bermaksud tadi supaya cair aja Pak. Karena kalau dengan Bapak saya nggak serius nanti. Tapi begini Bapak, ini saya melihat ini Bapak ya menggunakan kostum sekarang, ini baju kebesaran Bapak lah saya anggap, baju putih. Kalau saya melihat makna dari baju putih itu, menurut saya Pak ya, itu bukan hitam. Gimana? Bapak setuju Pak? Ya, Memang bukan hitam. benar, putih itu bukan hitam, tapi untuk saya ya putih itu dilihat bersih, kemudian kalau beli ke toko juga lebih murah. Iya benar. Lebih murah. Bersih dan lebih murah. Itu kuncinya Pak. Mengawali tugas rutin apa Pak? Ada mungkin hal yang harus Bapak lakukan sebelum mengawali pagi itu setelah tidur bersiap untuk bertugas. Kalau pagi subuh, Sholat subuh. Ada minuman-minuman tertentu Pak. Saya dengar kan Bapak itu dekat sekali dengan jamu. Itu setiap hari Pak? Atau ada? iya setiap hari jamu temulawak sama jahe. Oh, Pak Jokowi ini Itu buat mengamalkan jamu ginjal ya. bagus Pak ya, hati. Bagus untuk ginjal, bagus untuk liver, Wah, bagus. untuk hati, bagus. Bisa Pak, dicoba ini nih Pak Ci. begini, Betul. saya akan berbicara dengan berbasis Setiap pagi data. ya, setiap Karena pagi di ya, luar setiap pagi banyak sehat. orang yang asal bicara.
asal Iya, benar. nyinyir tanpa ada data. Saya punya data begini Pak, Indonesia ini punya keragaman hayati yang luar biasa. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar. Itu ada di Indonesia. Itu sekitar 17,5% dari satwa yang ada di dunia. Dunia. Ini padahal Bapak, luas Indonesia ini daratannya hanya 1,3% dari luas dunia. Wah, mantap Tapi pengetahuannya ya. lautan kita dihuni 45% lebih jenis ikan dari yang ada di dunia. Berkaitan dengan hal tersebut. Bapak ini lebih suka soto ayam, soto daging, atau ikan bakar? Apakah itu? Saya semua makanan khas asli. Guys, banyak soalan ya daripada satwa semua segala itu. Dia bertanyakan bakso ya, soto ayam atau soto apa ya guys? Ya Allah, Cak Sudah Lontong. serius, 45% Iya. lautan itu ini. Bapak suka makan apa? Dan Apa juga kaitannya? sebenarnya aku itu berpikir seperti wah sebenarnya Indonesia itu kaya dengan budaya alamnya, kaya dengan kayak gitulah. Ya. Seperti sesuatu yang wah ini Mungkin- persoalannya pasti akan lebih Yalah. lebih apa? Lebih yang intelektual kayak gitu ya kan? Betul. Mungkin bagi kita soalannya bakal jadi macam bagaimana pendapat Bapak untuk menaikkan lagi ekonomi tentang pasaran ikan itu? Kayak Begitulah. gitu ya. Wah, malah ditanya bakso ayam. Ya Tidak ada Rob. kaitan. Oke, lanjut. Wah, ini bagus nih, harus lihat sampai habis nih. Aduh. Di Indonesia seneng semuanya. Jadi tadi apa? Soto Soto ayam, ayam suka, soto daging, soto daging suka, ikan bakar. ikan bakar suka. Jadi yang paling penting memang harus ada perlakuan khusus dulu. Ada perlakuan khusus dulu. Ini kita pengen tahu perlakuan khusus terhadap ayam, daging, kemudian ikan tadi seperti apa Pak? Ya, yang paling penting harus dimasak dulu. Kalau enggak mau makan daging mentah, mau makan ikan mentah. Diam guys, Cak Lontong. Maaf Pak, saya sudah pensiun jadi kucing. Bener, memang harus dimasak dulu. Bener. Nah iya dong, harus dimasak dulu. Maaf Pak, ini bisa. Masa mentahan suruh makan yang biasa aja. Aduh, Tapi lucu Pak, juga. bicara masalah kekayaan kuliner di negara kita ini Pak. Sekarang banyak anak-anak muda juga yang semangat terjun di dunia kuliner. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Ya bagus. Ini memang terbuka kesempatan bagi anak-anak muda untuk membuka entah warung makan, entah Iya. restoran. Jadi didukung 100% Pak? 100% didukung oleh pemerintah. Sebelumnya nyun sewu, Bapak bisa nyetir mobil Pak? Bisa nyetir mobil, bisa nyetir motor, bisa. SIM? Iya. SIM punya. Kan ada di Mandalika SIM A itu. punya, Ya, SIM B betul. punya, SIM C punya. Nah, semua dia ada. Semua Yang nggak ada, punya guys. SIM Yang nggak apa? punya SIM salabim. SIM salabim. Sim salabim. Maksudnya SIM salabim ini nggak punya ini gimana Pak? Ya, Nggak ada tidak terus ada ya? mungkin sesuatu itu instan, nggak mungkin. Iya. Apalagi membangun negara instan langsung sejahtera, itu juga tidak mungkin. Semuanya harus melalui proses yang panjang. Iya, Karena ini adalah negara besar. Jadi nggak mungkin SIM salabim ada. Nggak mungkin. SIM salabim langsung sejahtera, nggak mungkin. Proses itu yang penting. Apalagi SIM salabim dari yang ada terus hilang gitu nggak mungkin. Apalagi SIM salabim kemudian hilang lah. Wah, Itu yang bahaya. bahaya. Berikutnya Pak, ini dalam pernyataan Bapak kan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games. Itu opening ceremony-nya luar biasa memukau. Iya, luar biasa. Bahkan kita mengakhiri di klasemen keempat. Iya, Ini hal benar. yang membanggakan saya sebagai rakyat juga ini Pak. Nah pertanyaan saya terkait dengan Asian Games dan olahraga di Indonesia ini Pak. Pernah nggak Bapak dulu waktu kecil pernah dimarahin gara-gara main bola memecahkan kaca tetangga? Soalan apa ini Cak Lontong? Nggak pernah. Wah berarti Bapak ahli ini menggiring bola. Nggak pernah mecahin itu Pak? Enggak, karena biasanya kalau main bola saya itu jaga gawang. Jaga gawang. Oh, jaga gawang. Nangkepin bola, Menyelamatkan bola, menyelamatkan bukan bola, membuang-buang bola. Bukan membuang bola, apalagi sampai memecahkan
kaca tetangga orang, enggak. Ada filosofinya Pak itu, menyelamatkan gawang supaya tidak bobol. Mantap. Ya sama seperti mengelola negara ini sama, harus bisa mengelola ekonominya, harus bisa mengelola keamanannya, harus bisa mengelola politiknya sehingga tidak kebobolan. Ya, untungnya saya punya pengalaman masa kecil jadi kiper. Boleh jaga semua. Mungkin banyak yang cuma jadi penyerang Pak ya, menyerang terus lupa menjaga gawang. Bapak menjaga, karena menjaga gawang itu prinsipnya menjaga bangsa juga jangan sampai kebobolan. Saya punya ini Pak, filosofi tentang nama Bapak. Jokowi itu ada maknanya Pak, menurut saya Pak. Jo-nya itu selalu kerja. Selalu kerja. Ko-nya nggak pernah neko-neko. Ko-nya nggak pernah neko-neko. W-nya untuk Ibu Pertiwi. Untuk Ibu Pertiwi. Gimana Pak? Keren nggak Pak? Keren banget. Wah, terima kasih. Saya 3 hari 3 malam nggak tidur tuh. Sering boncengan naik sepeda motor sama ibu. Ini betul Pak ya? Iya benar, benar. Rantainya dulu pernah putus atau enggak Pak? Ini rantai sepedanya Pak. Itu yang pertama. Jadi dulu awal-awal saya dengan Bu Jokowi itu saya ajak pertama kali janjian makan bakso. Nah, Makan bakso juga. Bakso guys. Kemudian setelah itu saya ulang lagi, saya ajak lagi sepedaan. Sepeda yang ondel itu maksudnya Pak Iya, ya? sepedaan itu. Nah, setelah yang kedua sepedaan itu, saya sudah yakin bahwa Bu Jokowi itu senang dengan saya, udah kena ini gitu. Tapi dalam sepedaan memang beberapa kali rantainya putus. Oh, dinamika bersepeda. Iya. Rantai sempat putus. Rantainya putus. Tapi Putus yang ya rantai. jelas rantai cinta saya dengan Bu Jokowi tidak putus. Rantai sepeda boleh putus, tapi rantai cinta Tidak boleh. putus. Luar biasa. Pandai Kalau dia saya Cia. jalan-jalan ke mall itu Pak, bukan pamer Pak ya. Istri itu selalu saya gandeng loh Pak. Kenapa? Pak, karena kalau saya lepas dia belanja nggak karuan Pak. Pertimbangan ekonomis Pak. Enggak kerugian. Kalau ibu Pak, ibu itu kalau diajak jalan-jalan sama Bapak apakah sama dengan ibu-ibu yang lain gitu Pak? Ya mirip tapi tidak sama ya kalau oke kalau memang pas jalan-jalan ke mall belanja ya apapun kita harus tetap menunjukkan antusias bahwa mendukung gitu. Tapi ya saya bisik-bisik jangan banyak-banyak belanjanya. Banyak-banyak belanjanya, jangan lama-lama, kaki sudah pegel gitu. Banyak belanjanya. Lebih lagi nih Pak, Bapak ini kan terkenal dekat dengan putra-putra, anak putra-putri Bapak lah, anak-anak Bapak. Tapi semenjak ada Jan Etes, ini Bapaknya, Bapak lebih sering terlihat dengan Jan Etes daripada dengan anak-anak. Benar Pak ya? Iya, Nah, itu menguasai Jan Etes ketika rewel itu seperti apa Pak? Ketika rewel, ya saya ajak jalan-jalan, dia itu tugasnya MC ya itu. Harusnya kan MC itu saya Master of Ceremony gitu Pak. Enggak, kalau MC ini ngomong cucu. Ngomong cucu. Ngomong cucu. Nah, kalau misalnya di Istana Bogor gini jalan-jalannya, Diajak memberi makan ikan. Iya kan di Istana Bogor itu banyak binatang ya diajak kan. memberi makan kambing. Macam-macam diajak hewan. Rusa juga memberi ada. makan rusa. Nah, rusa ada juga. memberi makan. Iya, diajak memberi makan kuda. Ini kan hewannya banyak banget. Tapi kalau jangan deket-deket dengan saya Pak. Nanti saya takutnya kalau Jan Etes deket saya malah rewel Pak. Kenapa? Nanti malah rewel takut saya beri soal teka-teki sulit Pak. Nah Pak, cucu sudah 2 kan Bapak ya? Sudah 2, Jan Etes sama yang putri Sedah Mira. Ya alhamdulillah sudah laki dan sudah perempuan. Nah ini Pak, tadi kan Ibu belum diartikan namanya Pak. Saya punya arti nama untuk Ibu Pak. Ibu Iriana. Wah, ada juga. Iriana. Inginnya. Inginnya. Itu Republik Indonesia. Anak. Aman dan sejahtera di mana-mana. Ya, keren lagi Pak ya. Wah, keren banget. Keren banget. Terima kasih. Pokoknya kalau urusan nama serahkan saya Pak. Saya dulu anak saya kan saya kasih nama Jonathan. Artinya? Nah ini proses kelahirannya Pak. Dulu waktu mau melahirkan
posisi di rumah istri saya Pak. Siang-siang Pak di Jakarta saya bawa pakai mobil ke rumah sakit gara-gara macet waktu itu Pak. Waduh anak saya lahir di jalan. Makanya Jonathan. Apa itu? Brojol karena kemacetan. Kemacetan. Kena kemacetan. Nah, Pak, tadi saya ingat Bapak menyebut makanan yang dipilih saat PDKT dengan Ibu itu bakso. Bakso ya, bakso. Padahal kan banyak makanan Pak, kenapa jatuh pilihan pada bakso itu? Bakso ini yang pertama ya pas untuk saya saat itu dan murah. Pas secara porsi dan secara harga berarti. betul. Enak. Pas dan murah. Ya coba kalau misalnya saya dengan Bu Jokowi saya ajak makan nasi tumpeng, wah. Nasi tumpeng. Ya, Bu Jokowi kekenyangan. Nanti PDKT malah dikira bersih desa ya Pak ya. Selamatan. yang pas itu ya bakso. Dan bakso itu kearifan lokal. Bakso Iya, itu benar. bulat. Ada maknanya. Tekad bulat kita berdua untuk membangun Rumah tangga. tangga yang bahagia. Satu terus. Wah, luar biasa. Mulai sekarang saya akan bermakan bakso. Bapak Bukan, ini masalahnya dari bakso itu pun boleh jadi ada satu pengertian juga. Iya, ada satu filosofi kayak gitu ya. Betul. Wah, mantap ya pemikiran mereka ini berdua ini sebenarnya salah satu yang kita suka adalah mereka itu berkata-kata tetapi cerdas ya dalam berkata-kata dan beda pendapat itu. Wah, mantap banget guys. Dan kalau The Paci ini ada persamaan juga dengan Pak Jokowi. Apa? Suka bakso. Iya benar. Kita benar suka bakso ya. Suka bakso Oke. guys. Lanjut. Ini kan saya kenal dulu jadi wali kota, Ya, kemudian gubernur, dan sekarang adalah Presiden Republik Indonesia. Itu pengalaman yang sangat luar biasa menurut saya Pak. Padahal kalau saya nih Pak, terus terang ini curhat Pak ya, saya pengen jadi RT aja 2 periode ini gagal terus. Artinya skop yang kecil aja saya nggak mampu, Jadi tapi RT Bapak bisa aja ya? meningkat yang luar biasa. Apa ada kunci-kunci dan resep-resep khusus itu Pak? Pelajaran pertama yang paling penting itu adalah memimpin keluarga dulu. Ini penting banget. Ini pelajaran pertama, harus memimpin keluarga dulu. Dimulai dari keluarga. Iya, dimulai dari keluarga. Karena memimpin keluarga itu juga ada teorinya. Family Ada first. leadership-nya, ada kepemimpinan di situ. Terutama komitmen untuk keluarga, kasih sayang untuk keluarga, membahagiakan keluarga. Ya sama kalau kita pas jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, ya bagaimana komitmen kita untuk memberikan kasih sayang, membahagiakan rakyat kita, membahagiakan masyarakat kita. Dan ketika melihat rakyat bahagia, apa yang Bapak rasakan? Ya sama, ya tentu saja sangat bahagia kita, sangat senang kita. Nah berikutnya Pak, ini mohon maaf. Di luar sana itu saya sering mendengar, infrastruktur itu tidak bisa dimakan. Ya memang betul, infrastruktur itu kita bangun bukan untuk dimakan. Iya dong, masa Memanglah. orang Benar disuruh juga. makan aspal, orang disuruh makan semen, kan tidak seperti itu. Infrastruktur memang tidak untuk dimakan. Tidak untuk dimakan, tapi infrastruktur ini bisa mendekatkan makanan dengan masyarakat. Infrastruktur ini bisa membuka lapangan kerja. Infrastruktur bisa mempercepat mobilitas barang, mobilitas orang, sehingga semua menjadi lebih mudah, menjadi lebih murah. Kalau hanya kayak simsalabim ini murah, simsalabim ini menjadi wah, terbuka lapangan pekerjaan, nggak ada itu. Ada caranya. Dengan infrastruktur yang baik, maka semuanya akan menjadi mudah dan murah, begitu Pak ya? Tuh, goalnya ke sana. Mohon izin sebentar Pak ya. Nah berikutnya Bapak, ini kan Bapak gencar membangun infrastruktur. Tetapi ada sebagian masyarakat kita juga yang punya pemikiran, kenapa uang sebanyak itu untuk membangun infrastruktur, kenapa nggak dibagi langsung aja buat mereka. Nah ada yang berpikir begitu Pak, gimana nih kalau menurut Bapak? Ini sama ya, kayak kita berumah tangga ya. Iya. Habis nikah berumah tangga dan kita ingin memiliki rumah. Rumah. Ya.
ini ada alternatif. Kalau pengen rumah sekarang, berarti kita harus beli tetapi dengan cara mencicil atau kredit. Betul. Tapi kalau kita pengen rumah 20 tahun yang akan datang, ya kita nabung dari sekarang. Baru beli rumah 20 tahun lagi. Pilihan-pilihannya seperti itu. Kemudian kalau yang namanya infrastruktur, Banyak pilihan saya berikan ya, contoh misalnya Gelora Bung Karno yang sangat megah, yang membutuhkan biaya gede sekali yang dibangun tahun 60-an. Itu adalah keputusan politik, tetapi saat itu mungkin sangat mahal sekali, tetapi tetap dibangun. Kita lihat, sampai sekarang kita masih menikmati. Artinya apa? Meskipun mahal, tapi manfaatnya sampai ke anak, sampai ke cucu, sampai ke cicit nantinya. Pikir jangka panjang. Iya, jadi jangan berpikir itu instan, hanya sekarang, mintanya instan sekarang. Berpikir sekarang, berpikir juga jangka menengah, tapi berpikir juga jangka panjang. Itulah yang namanya visioner. Bapak. Wow, sebab ya betul-betul ini memang kenyataannya. Kebanyakan orang bila kita buat sesuatu kepada negara ni lah, kepada negara contoh membuat bangunan gede begitu. Tapi orang akan nampak waktu itu macam ini satu kerugian. Kenapa mau buat bangunan di sini? Sedangkan duit itu boleh digunakan untuk masyarakat, untuk orang lain, benar. untuk disuap. Ya, Tapi ini juga ini pertanyaan ke aku depan. kepada kamu ya, Pak Ci. Aha. Ini pertanyaan aku pada kamu juga ya. Ini seperti Pak Ci sini kita tahu backgroundnya adalah arsitektur ya. Ya. Dia seorang master of arsitektur, yang mana pembangunan ada juga yang di Malaysia itu ada di tangannya ya, ada hasilnya juga daripada tangan Pak Ci ini. Jadi guys, aku itu kan pengen bertanya ya pada Pak Ci ya. Kalau sekiranya ya kan, apakah tanggapan orang lain ya jika kamu bikin satu infrastruktur yang seperti unik kayak gitu ya, tapi kebanyakan orang akan pikir apa? Ini nggak bisa dijadikan, ini nggak bisa. Sebenarnya coba kamu terangkan sedikit, sebenarnya infrastruktur itu udah kamu rancang dari S sampai Z sebenarnya ya kan? Yes, sebenarnya dalam perancangan sebuah pembangunan ataupun development sebuah bandar itu, bandara baru ataupun bagaimana itu, sebenarnya perancangan itu sudah berlaku 5 tahun yang lalu lagi. 5 tahun, 10 tahun yang lepas lagi sudah dikalkulate, termasuklah return of investment setiap bangunan yang didirikan. Jadi di sana maksudnya harga semua segala udah siap sebenarnya. ya udah siap semuanya dan budget pun ada. Budget tuh kadang-kadang bukanlah contoh harganya 1 bilion. Tidak semestinya budget tuh akan keluar dalam 1 bilion sekaligus. Tapi budget itu akan keluar 1 tahun mungkin 200.000. Tahun berikutnya mungkin 1 juta, 5 juta kayak gitu. Begitu sampai mendapat kecukupan itu, oke, baru infranya dapat dinaikkan. Melainkan kalau memang investment itu mempunyai 1 bilion terus. Jadi itu memang cepat. Maksudnya di sini guys, maksudnya di sini itu sebenarnya sekiranya ada infrastruktur yang udah dimediakan kayak gitu, kita harus percaya sebenarnya itu adalah salah satu impian dan juga proses yang sangat panjang. Oke, jangan kita bilang hari ini kita nampak infrastrukturnya itu, esoknya siap, enggak. Ya. Betul. Itu memerlukan banyak minda, banyak otak ya, bukan menggunakan direct aja ya, simsalabim kayak gitu tadi ya kan. Jadi inilah pengalaman yang kita lihat sendiri kan, yang peak 1, peak 2 itu yang di Jakarta. Sebenarnya development itu sudah berlangsung 10 tahun lagi, 10 tahun yang lepas lagi. 5 tahun yang lepas, 10 tahun yang lepas, perancangan itu sudah ada. Tapi untuk merealisasikannya masih dalam prosesnya lagi lah, maksudnya kecukupan uangnya, budget tahun itu, budget negara, begitulah semua. Arsiteknya, pekerjanya, pembangunannya, kontraktornya, ya kan? Banyak proses. Tapi alhamdulillah kita udah nampak sedikit ya kan, prosesnya itu. Dan itu yang insya paling Allah bagus, kita guys. sendiri pengen pergi Akan peak. tengok, ya kita akan nonton sendiri. Nah, oke, lanjut guys. Bagus ini, bagi kita wawasan ini ya. Wow. Punya yang namanya Kartu Indonesia Sehat. KIS. Kartu Nah, saya juga punya Pak. IJS. Kalau calon tuh dia ada juga. KIS, sama-sama KIS tapi S-nya 2 Pak. Saya KISS. Kartu Indonesia Senyum-Senyum. Kartu Indonesia senyum-senyum ya. Senyum tuh. Ada, menurut saya ada hubungannya. Apa Pak kira-kira? Ya, sama-sama menjadikan kita sehat. Kalau KIS ya, ini KIS ini
kalau ada masyarakat yang sakit bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit sehingga menjadi sembuh dan sehat kembali. lagi. Kalau kisah saya? Sama, itu kan juga orang tertawa, orang tersenyum kan juga menyehatkan, sama-sama menyehatkan. Senyum itu sehat. Berarti kita punya Dengar ya program guys, yang jangan sama. mau marah ya. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Karena tertawa itu sehat. Tertawa itu sehat, betul. Kalau sudah sehat, itu kita bisa berbahagia. Betul. Kemarin melihat di Instagram Bapak itu bertemu bersama ibu-ibu Mekar. Itu kayaknya seru, akrab banget, bahagia banget itu Pak. Itu ibu-ibu Mekarnya apa hubungannya? Ada hubungannya dengan ibu-ibu yang hobinya nyiram bunga gitu atau apa gitu? Nggak ada ya? Program Mekar ini sudah dimulai 2015. Mekar itu adalah membina ekonomi keluarga sejahtera. Dan sekarang, sampai sekarang anggotanya, nasabahnya sudah 4.100.000. Sudah banyak sekali di provinsi-provinsi yang ada. Kita memberikan pinjaman, karena ini untuk ekonomi super mikro dan mikro, memberi pinjaman ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta. Yang saya senang setiap bertemu dengan ibu-ibu Mekar ini adalah ada yang cerita, Pak, saya dulu jualan keliling, sekarang punya warung di pasar. Seneng, kita seneng. Ya. Ada juga, Pak, saya dulu jualan di warung, jualan pempek. Setelah mendapatkan Mekar, program Mekar, kita sekarang sudah punya 2 warung. Bukan jualan pempek saja, tapi jualan gorengan dan nasi uduk. Nah, ini memang ekonomi super mikro, ekonomi mikro. Inilah saya kira program-program untuk ekonomi rakyat yang real dan betul-betul kita kerjakan. Selama 4 tahun kita memang tidak mengangkat program Mekar ini, karena memang kita evaluasi, kita koreksi ya, baru 2019 ini mulai kita angkat bahwa program Mekar ini sangat bermanfaat untuk rakyat kita. Wah, luar biasa karena prinsip Mekar namanya, jadi usahanya juga berkembang. Iya, dan itu dibangun per kelompok, gandeng renteng. Jadi nyicilnya setiap minggu, kemudian ada pertemuan, kemudian mengevaluasi apa yang harus diperbaiki dan dikerjakan, sehingga ini menjadi sebuah kelompok-kelompok ekonomi kecil yang sangat bagus, saling berinteraksi, saling tukar pengalaman, tetapi yang paling penting mereka disiplin dalam mengangsur. Disiplin Penting, mengangsur, ya. karena mereka memang motonya adalah jujur, disiplin, kerja keras. Wow, Ini adalah disiplin, kerja keras. perempuan-perempuan pekerja keras, perempuan-perempuan yang pantang menyerah. Dan saya melihat di lapangan begitu sangat membanggakan sekali. Ibu-ibu Mekar, apa mungkin nanti dikembangkan, ada nggak program rencana nih, bapak-bapak Mekar gitu? Bapak-bapak Mekar. Saya tertarik ini Pak. Ada nggak bisa ikut ibu-ibu Pak? Masa saya jadi ibu-ibu Mekar? Memang untuk ibu-ibu ini yang pengalaman kita 4 tahun, ibu-ibu ini memang lebih disiplin dalam mengangsur. Sehingga laporan akhir tahun 2018 kemarin, non-performing loan, jadi pinjaman yang tidak balik itu dapat dikatakan tidak ada, hanya 0,1%. Padahal yang normal itu 2,5 atau 3%, ini hanya 0,1%. Artinya mereka betul-betul disiplin mengangsur, tertib mengangsur. Ini yang kita senang. Saya ingin tahu, kalau cita-cita Bapak itu apa? Bangsa ini, bangsa kita ya, juga memiliki mimpi besar, memiliki cita-cita besar. Sesuai dengan konstitusi kita, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ya itulah yang juga saya impi-impikan, membangun negara ini, membangun infrastruktur yang merata di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih sudah memberi kesempatan waktu buat saya untuk mengobrol dengan Bapak. Ini hal yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini memberikan semangat baru bagi kita. Yang jelas, saya sebagai pribadi masyarakat Indonesia dan masyarakat Indonesia lain, kita punya cita-cita yang sama, menjadikan bangsa ini menjadi lebih besar. Untuk itu kita bantu Presiden kita mencapai cita-citanya.
Ini salah satu bual bicara yang paling aku suka, Pak Ci, ya. Sebab Yang mereka berat nih. ini cara mereka berbicara itu sangat natural, neutral, dan juga tidak melibatkan apa orang kata tu menuding jari begitulah, tapi lebih Iya. kepada Memberi umum, pendapat. secara umum. Ya. Itu yang paling Ya. mahal itu. Dan mereka ini berbicara fakta, datanya, dan yang nyata itu ada. Yes. Sambil ngobrol yang lucu-lucu juga, tapi sebenarnya apa yang mereka ngobrolkan itu berkait, ya. Itu yang membuatkan aku seperti, wah ini bicara-bicara orang cerdas ini, ya. Dia punya apa? Ada penembak dan juga penghalang. Yang ini nembak, ini menghalang. Maksudnya seimbang, ya. Yes. Maksudnya itu mereka berbicara itu profesional ya, guys. Wih, suka banget aku yang kayak gini, Waci. Betul. Wah, dan Walaupun juga Bapak Jokowi ini Ah. dia sangat-sangat apa? Orang bilang dia sangat tulus dan juga menjadi sosok yang sangat kita hormati ya dari segi Yes. percakapannya itu. Wow. Sebab setiap kata-katanya itu merupakan salah satu menjadi kadang itu sebagai visi juga, itu sebagai inovasi kepada setiap kata-kata itu, dan juga itu menjadikan kita macam terinspirasi bila mendengar. Iya, benar. Wah. Nah, yang seperti yang kita tahu tadi, ya, Bapak Jokowi ini dia suka bakso, guys. Nah, Ya. Saking suka bakso itu caranya bertemu dengan ibu negara. betul. Nah, jadi mantap juga ceritanya ini sebenarnya ya. Yes. Apa bilangnya tadi? Biar rantai sepeda putus, jangan rantai cinta kepadanya. Wah, gini gak cia-cia. Mantap banget ya. Aku paling suka yang tadi apa? Yang awal-awal tadi. Yang mana Cak Lontong tadi bilangnya, wah ini sebenarnya kita banyak banget nih burung satwa gini. Sekali. Akhirnya Bapak suka makan soto ayam atau soto daging? Bakso Ya ayam, Allah. bakso daging atau ikan Iya. bakar, Pak? Ikan bakar, Pak. Aduh, ngakak banget ini, gila. Tapi benar-benar ya, ini satu apa? Satu pertemuan yang sangat kita idolkan ya. Yes. Karena ya kita tahu ya, sebelum ini kita react Cak Lontong. Sebelum ini kita nge-react Pak Jokowi. Akhirnya ada juga mereka ya. berdua bertemu. Mereka berdua bertemu. Wah, apa enggak kita senang nih, guys. Yes. Ya. Wah, mantap banget, guys. Jadi ini nggak perlu dibahas panjang. Kalian udah dengar sendiri ya. Sebenarnya ide-ide dan juga infrastruktur semua segala yang udah dirancang itu perlukan proses ya. Dan jangka masa yang panjang. Iya, benar. Dan juga nampak banget yang dia itu Pak Jokowi ini dekat dengan rakyat, dekat dengan masyarakat. Karena apabila Cak Lontong bertanyakan tentang masyarakat, tentang rakyat, Dia bisa wah, menjawab. tegas dia menyatakan, dia dukung 100% bilangnya. Betul. Ya. Wow. Wah, mantap banget, guys. Ya, jadi terima kasih yang udah mengantarkan video ini dan terima kasih juga kepada Afri Sorong udah memberikan kita satu video yang sangat bermanfaat, sangat berfaedah. Bisa kalian subscribe ya, bisa kalian lihat mungkin banyak lagi ya video-video yang kayak gini, guys, di channelnya. Jadi mungkin saja untuk kali ini ya, Baci ya. Yes, itu saya pada kami berdua, tapi apa-apapun jangan jadi seperti Bapak Mekar. Kenapa ya? Oh, Bapak Mekar, jangan Bapak Mekar. Tadi kan Ibu Mekar ya kan? Gini Cak Lontong ini lucu banget, guys. Jadi kalau ada tersalah kata, tersilap bahasa daripada kita, mikir ya. guys, mikir. Jadi kalau ada tersalah kata, tersalah bahasa daripada kita minta maaf ya, guys. Jadi terima kasih atas kalian yang udah nonton video ini sehingga habis. Jadi mungkin saya itu kali ini ya, Waci ya. Yes, itu saya pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen dan berserta dengan ini, dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.